Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, senantiasa hidup berbahagia. Semoga kita semua di sisa usia yang dipercayakan Allah kepada kita bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber kedamaian, sumber keberkahan bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Segala puji hanya milik Allah, Sang kehadiran, Sang keberadaan, Rabbul Alamin, Sang pemelihara semesta raya tanpa batas, yang selalu terjaga, tidak pernah terkantuk, tidak pernah tertidur, mengurus, mengatur seluruh kebutuhan makhluknya tanpa batas, termasuk menghadirkan kita di tempat yang penuh berkah ini. Kalau tanpa daya dan upayanya kita tidak ada di sini. Oleh karena itu mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita hadirkan, kita rasakan kehadiran Allah dalam diri kita. Kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Semoga Allah membukakan pintu kecerdasan kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang terbuka terhadap pengetahuan baru. Karena kita hidup di alam yang terus berubah. Kalau kita tidak berubah, berarti kita tidak ikut bersama perubahan alam, maka kita akan mengalami penderitaan. Oleh karena itu kita sapa asma Allah dengan kelembutan dan cinta seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di awal pertemuan ini saya ingin membacakan sebuah hadis. Hadis sahih riwayat Baihaqi. Saya akan bacakan terjemahannya aja. Saya akan bacakan aslinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Akan datang suatu zaman pada manusia di mana pada waktu itu tidak tinggal Islam kecuali namanya saja. Dan tidak tinggal Al-Quran melainkan tulisannya saja. Masjid-masjid dibangun megah namun kosong dari petunjuk. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah, dan sungguh fitnah itu akan kembali kepada diri mereka sendiri. Hadis riwayat Baihaqi ini menyampaikan 4 pesan. Pesan yang pertama, ya, Islam suatu saat hanya tinggal namanya saja. Al-Quran suatu saat hanya tinggal tulisannya saja. Yang ketiga, masjid-masjid megah itu kosong dari petunjuk. Dan yang keempat, ya, banyak sekali orang-orang yang menyebarkan fitnah. Apa artinya fitnah? Fitnah itu adalah kebohongan. Jadi fitnah itu sesuatu yang tidak nyata.
sesuatu yang halusinasi, itu fitnah, ya. Tetapi kebohongan kalau diulang-ulang terus-menerus, lama-kelamaan juga dianggap kebenaran. Saya baca di Quran yang sederhana aja. Allah menyatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu tadarruan wa khufyatan, dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Khufi itu artinya tersembunyi. Khufi itu artinya tidak ada suaranya. Jadi kalau menurut Al-Quran, cara berdoa itu dua metodenya. Satu tadoru. Tadoru itu bahasa Arab, artinya penuh rasa hormat. Sama ya, seperti ibu bapak mau pinjam HP saya. Coba saya mau nanya, kalau mau pinjam HP saya yang tergeletak di meja ini, ibu bapak langsung ambil HP atau izin dulu sama saya? Kira-kira wajah ibu bapak lihat HP atau lihat wajah saya? Itu namanya tadoru. Jadi tadoru itu ketika kita menyampaikan suatu doa, itu harus penuh rasa hormat. Hadapkan wajah batinmu kepada wajahnya. Sebagaimana yang diajarkan oleh para nabi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, hanifan, dengan penuh kerendahan hati. Hanif. Coba sekarang saya tanya, ibu bapak kalau berdoa, misalnya ingin uang, menghadapkan wajah batinnya kepada Allah atau kepada uang? Jujur. Kebanyakan orang menghadapkan wajah batinnya kepada yang dia minta, bukan kepada Allah. Kenal juga enggak. Menghadapkan wajah batinnya gimana? Kan kenal juga enggak. Makanya lagi-lagi Nabi Muhammad mengatakan awalnya beragama itu harus kenal dulu. Kalau enggak kenal itu jadi sembarangan semuanya. Doa enggak karu-karuan, ritual yang dilakukan gak karu-karuan, gak tahu alamatnya kemana. Yang kedua, doa itu harus wa khufiyatan, tersembunyi. Doa itu harus di dalam batin. Khufi itu bahasa Arab. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyatan. Saya pernah bertanya, salat itu intisarinya apa sih? Salat itu intisarinya kan berdoa. Sedangkan kata Quran kalau berdoa ada dua syaratnya. Pertama tadarru, yang kedua harus khufi, tersembunyi. Tapi prakteknya seperti apa? Prakteknya kan nggak begitu, betul nggak? Malah pakai pengeras suara, betul nggak? Biar semua orang tahu kalau saya sedang sholat. Makanya kan kita bingung ya, mana perintah agama, mana perintah Allah. Saya mengumpulkan banyak data yang dilakukan oleh kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari yang disebut dengan ritual ibadah. Ternyata ya, itu banyak yang berlawanan dengan apa yang ada dalam kitab suci. Karena kita lebih percaya kepada apa kata orang daripada pada kitab suci. Jangan-jangan ramalan Nabi Muhammad itu sudah terjadi sekarang, di mana Al-Quran cuma tulisannya saja. Dibaca berulang-ulang ya bahasa Arabnya ya, tetapi kita pun tidak menangkap pesan yang disampaikan Allah. Padahal Quran itu kan surat. Coba Quran surat Al-Fatihah, Quran surat Al-Baqarah, Quran surat Ali Imran, Quran surat An-Nisa, Quran surat Al-Maidah, dan seterusnya. Quran itu surat. Kalau surat itu kan pasti di dalamnya ada pesan. Bapak Ibu terhormat gak mendapatkan surat dari Allah?
Terhormat. Lebih terhormat lagi kalau ngerti isi suratnya. Lebih terhormat lagi kalau isi suratnya diimplementasikan dalam hidup. Lebih terhormat lagi kalau isi surat sudah menjadi kenyataan dalam hidup. Kan harusnya begitu. Betul apa tidak? Saya tanya banyak orang. Kebetulan saya sering ngasih pelatihan di banyak perusahaan. Pertanyaan sederhana aja. Kenapa kalian bekerja? Hampir kebanyakan orang mengatakan, kalau saya nggak bekerja, ya saya nggak punya uang. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak bisa membiayai anak sekolah, kan gitu. Kalau saya tidak punya uang, saya tidak bayar cicilan. Kalau saya nggak punya uang, saya tidak punya rumah. Bla bla bla. Coba kata-kata itu, renungan ya. Jadi yang menggerakkan dia itu bekerja itu apa sebetulnya? Uang kan? Betul nggak? Yang kedua, yang menggerakkan dia bekerja itu sebetulnya adalah ketakutan akan kekurangan. Setuju nggak? Jangan-jangan kita selama ini ngaku beraktivitas itu digerakkan oleh Allah, tapi faktanya justru kita digerakkan oleh sesuatu yang selain Allah. Saya sering ngobrol santai. Kamu percaya nggak bahwa hidupmu itu adalah uang? Percaya? Karena saya tidak mungkin bisa makan kalau nggak ada uang. Itu program. Itu program itu. Yang dia bangun sendiri. Dia percaya kalau tidak ada uang, dia tidak bisa makan. Makanya untuk makan, dia terus fokus mencari uang. Kenapa tidak di-bypass? Saya percaya ada uang, tidak ada uang, saya tetap bisa makan. Kan siapa tahu ada yang traktir, kan nggak mesti, betul nggak mengeluarkan uang? Ini program. Tetapi kita tidak jujur, padahal yang bikin program itu kita sendiri. Orang bekerja, dia percaya bahwa satu-satunya sumber kehidupan dia adalah uang yang disebut dengan gaji. Ya sudah, dia tidak akan dapat uang dari manapun karena dia sudah kunci rezeki dari tempat lain, karena dia percaya satu-satunya sumber kehidupan dia adalah gaji dia. Makanya dia terus menunggu gaji. Padahal kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Padahal Allah itu mau kasih rezeki dari arah yang tidak disangka. Tapi karena kita menyangka satu-satunya rezeki adalah gajinya dia, maka dia tertutup dari semua rezeki di luar itu. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Kita terus ya. Yang salah ya kamu. Ya, jangan ikut-ikut saya ya. Kalau kita itu kan berarti saya ikutan. Saya tidak percaya bahwa untuk mendapatkan beras harus selalu punya uang. Saya buka aja pikiran saya. Saya punya uang, tidak punya uang, beras pasti ada. Saya parkir mobil saya di mana saja, tahu-tahu di bagasi sudah ada beras. Kan tidak perlu harus pakai uang, karena saya percaya bahwa saya bisa punya beras walaupun saya tidak pakai uang. Karena yang kita buka di sini, Nih saya kasih tahu, semua keterbatasan hidup kita sebetulnya gara-gara dibatasi oleh pikiran kita sendiri. Minggu depan kita umroh yuk. Nah, harusnya begitu, ya. Tapi hayunya masih ragu-ragu. Minggu depan kita umroh yuk. Saya pasti umroh. Bahkan sudah dipikirkan, dirasakan seolah-olah umroh itu sudah terjadi. Itu namanya bersyukur terhadap yang belum terjadi. Itu doa. Gak ada suaranya, tapi itu nyata. Dan itu yang akan saya bahas hari ini. Tapi coba lihat orang-orang yang mengatakan minggu depan kita umroh ya. Aduh, uang dari mana? Mulai ya, buat beli beras aja tidak ada. Tuh,
Anak-anak aja uyaran sekolahnya belum kebayar tuh. Tambah banyak tuh resistensi yang dibangun oleh kita sendiri. Karena kita mengukur Allah dengan kondisi kita. Kan tidak adil. Harusnya ukur Allah dengan ukuran Allah. Jangan ukur Allah dengan saldomu. Karena Allah diukur oleh saldomu, jadi itulah yang menyebabkan kita terbatas. Saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Bulan depan kita ke Jepang, ikut ayah. Yang bilang gitu ke Jepang sama saya. Tapi yang bilang, aduh uang dari mana? Banyak sekali menyampaikan kata-kata yang berasal dari pikiran dan perasaannya seolah-olah dia tidak pantas untuk pergi ke sana. Ya nggak akan pergi. Sama seperti Bapak Ibu yang hari ini ketemu saya di sini. Saya yakin tidak ada satu orang pun di tempat ini dan bisa datang di sini tanpa memikirkan ada di sini. Nggak mungkin kan? Coba dicek. Memikirkan ada di sini nggak? Pengen ke sini nggak? Karena memikirkannya, merasakannya, ya jadi ada di sini. Itulah yang disebut dengan pikiran, perasaan, itu energi. Setiap energi itu adalah frekuensi. Setiap frekuensi adalah vibrasi. Karena kita memancarkan frekuensi, vibrasi dari energi yang ada di pikiran dan perasaan kita, itu direspon oleh semesta dan kita bisa ada di sini. Ini yang saya sampaikan sains ya, bukan ilmu tahayul, bukan ilmu mistis, ya. Karena saya ini saintis, saya ilmuwan. Jadi saya kalau berbicara tidak berbasis spekulatif, ya. Kalau saya bicara pasti berbasis data. Kalaupun saya meramal, ramalan saya berbasis data, itu namanya ekstrapolasi, bukan spekulatif. Makanya saya pantang membicarakan sesuatu yang saya tidak mengalaminya, yang saya tidak merasakannya, dan saya tidak membuktikannya. Semua yang saya sampaikan itu sudah nyata dan saya ajarkan kepada banyak orang. Jadi akan ada suatu saat, kata Nabi, suatu zaman di mana Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid megah-megah, tetapi tidak ada hidayah di sana, tidak ada petunjuk di sana. Itu Nabi loh, bukan Saiful yang bicara. Dan yang keempat, ya, ini yang paling berat ini kata-katanya. Dan ulama mereka adalah makhluk yang terjelek yang berada di kolong langit. Dari mulut-mulut mereka keluar fitnah. Apa fitnah itu? Sesuatu yang tidak nyata, sesuatu yang hayalan, yang tidak bisa membuktikannya. Makanya agama itu bikin pusing. Kalau enggak nanti, dulu. Sehingga secara kontekstual dalam kehidupan saat ini seolah-olah tidak ada kejadian apa-apa. Banyak gak yang menceritakan Nabi Muhammad itu sabar? Banyak? Apakah kalian menjadi sabar dengan menceritakan kesabaran Nabi? Tidak. Apakah kalian menjadi soleh dengan menceritakan kesalahan Nabi? Tidak. Karena cara belajarnya informatif. Dulu Nabi pernah hidup sabar sama istrinya. Tidak ada yang ingin menjadi. Makanya belajar itu ingin menjadi, bukan learning to know, tapi learning to be. Saya ingin menjadi seperti. Saya ingin menjadi seperti Nabi Muhammad, saya ingin seperti Nabi Isa, saya ingin seperti Nabi Musa. Apa bedanya? Kalau kita cerita-cerita apa yang terjadi pada mereka, itu informasi. Tapi kalau kita menjadi mereka, kita merasakan langsung pengalamannya. Di Quran surat Al-A'raf 143, Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah. Munajatnya begini, ya Allah Tuhanku, nampakkanlah diri Engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu munajat Musa. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku.
Tapi lihatlah gunung itu. Ingin melihat Allah, malah disuruh melihat gunung. Kalau kita menggunakan bahasa letterlek, bahasa biasa, kata gunung langsung dipahami benar-benar gunung. Masa iya Nabi Musa ingin melihat Allah malah disuruh melihat gunung? Bahkan Allah bertajalli pada gunung. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Dan Tuhan bertajalli, menampakkan diri di gunung itu. Jadi gunung di situ adalah bahasa mutasyabihat. Lambang dari suatu ketinggian. Lambang dari suatu penglihatan yang terbebas dari segala halangan. Coba melihat dari gunung. Beda kan dengan melihat dari bawah? Betul nggak? Kenapa kita melihat ruang kosong dari gunung terasa lebih indah daripada melihat ruang kosong di bawah? Padahal sama-sama melihat ruang kosong. Karena melihat di ketinggian itu berbeda. Itu sebetulnya maknanya supaya kita punya ilmu yang tinggi. Melihat dalam ketinggian, dalam segala sudut pandang. Bukan hanya melihat dari satu sudut pandang yang sempit. Itu ayat mutasyabihat. Pertanyaannya, puas ibu bapak mendengar cerita Musa tadi? Puas? Senang? Ya sudah. Makanya cuma pintar dongeng. Kenapa sih tidak ada keinginan dari kita, saya ingin seperti Musa, saya ingin mengalami pengalamannya Musa. Sampai Musa itu menangis mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepada Engkau dan inilah awal aku beriman. Ayat itu mengajarkan kepada kita, di titik itu Musa mengawali iman, keterbukaan mata kalbu, isbatul yakin, menyaksikan yang terdekat dengan dirinya secara langsung. Bergetar Musa mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'min. Maha suci Engkau ya Allah, aku kembali kepada Engkau, aku kembali mengenal Engkau dan inilah awal aku beriman. Itu diabadikan di Quran. Pertanyaannya, cukupkah kita mendengar itu? Cukup? Learning to know. Saya ingin menjadi Musa, saya ingin learning to be, ingin menjadi seperti Musa. Sekali lagi, kalian tidak akan pernah sabar menceritakan kesabaran orang lain. Tetapi kalau menarik pada kehidupan kita, oh Tuhan, ternyata Engkau sudah hadirkan pelatih emosi pribadi saya. Wujudnya adalah pasangan hidup saya, anak saya, tetangga saya, kolega saya. Saya tidak melihat mereka siapa-siapa, kecuali mereka adalah guru-guru yang dihadirkan semesta buat melatih diri saya. Coba, ada yang pernah berguru karate di sini? Ada? Coba cungkan tangan. Kempo? Oh, ada. Kempo? Pencak silat? Ada gurunya. Itu gurunya itu di belakang. Saya mau nanya, lihat saya semua. Kita berguru karate, berguru pencak silat, berguru kempo, pastikan ingin menguasai bela diri itu. Setuju ya? Setuju. Pastikan ada terbesit lah di sini ingin jadi jagoan sedikit. Betul nggak? Ingin kuat, ingin tangguh, betul nggak? Ada lah, saya tahu. Pengalaman. Karena saya kalau di keluarga ya begitu ya. Kalau sebelum pergi ke kota sama kakek ya dibanting-banting dulu. Setiap malam dibanting-banting dulu sampai biru-biru. Ketika kita dibanting-banting oleh guru pencak silat, guru karate, guru kempo, marah nggak? Kenapa? Kenapa? Karena kita tahu bantingan guru itu bantingan kasih sayang supaya kita kuat. Sekarang kita dibanting oleh orang yang tidak kita kenal. Jujur, marah apa tidak? Kenapa? Kan sama dibanting, sama birunya,
Kenapa? Ternyata masalahnya itu adalah sudut pandang. Yang ini disebut guru, yang ini disebut bukan guru. Kan itu masalahnya, bantingannya sama. Coba sekarang, anggap semua guru. Selesai. Betul nggak? Betul? Oh, ternyata pasangan saya adalah guru kesabaran saya. Itu guru yang terdekat. Bukan cerita kesabaran para nabi, para rasul, udah lewat. Bahwa mereka jadi teladan, setuju. Tetapi kita tidak akan pernah bisa langsung untuk belajar dari mereka. Karena mereka tidak sejaman dengan kita. Kita hanya bisa belajar sabar dari orang-orang yang tidak sabar, yang hidup sejaman dengan kita saat ini. Dan dekat, tinggal serumah dengan kita. Paham? Jadi nanti pulang ke rumah, oh ternyata semua yang di rumah saya adalah Pep. Pep itu pelatih emosi pribadi saya. Ini semua adalah guru-guru saya. Pandang mereka guru, gak ada masalah. Makanya saya, ya ada orang yang bilang begini, begitu sama saya, itu guru-guru saya. Selesai, saya tidur nyenyak. No problem. Karena saya tidak akan bisa hancur kecuali saya mengizinkan untuk hancur. Hinaan, cercaan dari orang-orang yang dengki tidak punya kekuatan kalau nggak ditanggapi. Jujur sekarang, ini ramalan Imam Baihaqi ini kira-kira sudah nyata nggak sekarang? Nyata. Yang 4 ini sudah nyata. Islam tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid megah-megah kosong dari petunjuk, tidak ada hidayah di situ. Yang baca ihdinas siratal mustaqim banyak gak di masjid? Banyak. Tapi tanya, apa sih siratal mustaqim? Banyak yang gak ngerti. Dan bagaimana mencapainya? Gak ngerti juga. Coba. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah dianugerahi nikmat. Tanya lagi Quran, hei Quran, siapa yang dianugerahi nikmat itu? Quran bilang, wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassolihin. Kata Allah, yang dapat nikmat cuma 4 golongan, para solihin, para syuhada, para siddiqin, dan para nabi. Timbul pertanyaan lagi, kalau begitu apa sih nikmat itu? Kok yang dapat nikmat cuma 4 golongan? Gak ada orang kaya, gak ada konglomerat, gak ada pejabat, tidak ada siapa-siapa di situ kecuali 4 golongan. Coba, ada nggak keinginan dalam diri? Saya ingin termasuk orang yang dapat nikmat. Ada nggak? Itu learning to be. Timbul pertanyaan lagi, siapa solihin? Siapa syuhada? Siapa sidikin? Siapa nabi? Urai sampai ketemu. Itu harusnya belajar. Sehingga dari situ dapat petunjuknya. Oh, ternyata di Quran surat Al-An'am, nanti baca sendiri ya, ayat 151, 152, 153 ya, sampai ayat 161 dijelaskan secara rinci untuk mencapai nikmat itu caranya bagaimana. Makanya di Quran surat ayat Al-An'am 151 ada 5 cara mencapai nikmat. Di Quran surat Al-An'am 152 ada 5 cara mencapai nikmat. Ada 10 cara mencapai nikmat jelas dalam Al-Quran. Gak saya jelaskan sekarang, karena itu bukan kajian kita hari ini. Ini contoh, ini contoh. Bapak Ibu puas gak membaca ihdinas siratal mustaqim? Puas? Ngerti? Cuma kayak robot aja membaca itu. Itu yang disebut dengan jangan-jangan Al-Quran cuma tulisannya saja. Pesan dari situ apa? Nggak nyampe sama kita. Oke.
Kenapa saya menyampaikan hadis riwayat Baihaqi ini penting? Karena kajian kita hari ini adalah kita akan meneruskan titik temu antara iman dengan ilmu pengetahuan. Ini sesi yang kedua, karena sesi pertama kemarin belum selesai. Sudah siap? Kuliahnya agak berat memang sedikit. Baik. Yang kedua, izinkan saya menyampaikan ramalan 3 ulama besar Islam. Ramalan 3 ulama besar Islam yang berkaitan dengan hadis Nabi ini. Kalau tadi langsung dari Nabi Muhammad. Kalau yang ini ada 3 ulama besar Islam yang meramalkan. Yang pertama, ahli hadis zamannya Imam Asy-Syafi'i yang mengarang kitab Fathul Bari di pesantren. Yang pernah nyantri pasti kenal kitab itu. Namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Hidup tahun 773 Hijriah sampai 852 Hijriah. Apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani? Apa yang dikatakan beliau? Bahwa Islam, nggak tahu, nanti harus diurai Islam yang mana. Karena selama ini kan kita beragama itu tidak bisa membedakan mana perintah Allah, mana perintah tradisi. Ngerti maksud saya? Tidak bisa membedakan mana perintah Allah, mana perintah tradisi. Karena apa? Pasti akan melekat dalam agama itu tradisi. Karena agama ini lahir di tempat itu, maka tradisi di mana lahirnya agama terbawa apa tidak? Pasti terbawa, melekat. Itu lumrah, itu hukum alam. Tapi kita tidak bisa membedakan mana perintah Allah, mana tradisi. Nah, yang diramal oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu adalah yang diklaim sebagai tradisi, dan itu disebut sebagai perintah Allah. Ini yang akan mengalami kehancuran. Sehingga nanti kita akan kembali lagi kepada Islam yang sejati. Makanya sekarang sudah mulai kelihatan tuh orang-orang yang sadar mengalami kebangkitan. Oh, saya bodoh selama ini ya, gitu. Tidak usah menyalahkan orang lain. Kalau kita masih ditipu orang lain, yang bodoh kita, bukan orang lain. Yang kedua, Imam Jalaluddin Asy-Syuyuti, ya. Dan yang ketiga adalah Imam Ibnu Hajar Hambali. Apa ramalan dari ketiga imam ini? Ramalannya, Islam tidak akan lebih dari 1500 tahun, tetapi lebih dari 1400 tahun. Sekarang sudah tahun berapa Hijriah? 1445. Oke? Ya? Jadi kalau kita ngitung kurang dari 1500 untuk sampai ke 1500 saja berapa tahun? 55 kurang. Jadi ini ramalan 3 imam besar ini kok berkorelasi dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Nah, kenapa saya cerita ini? Ini penting. Apa pentingnya? Supaya kita tidak terlena, supaya kita sekarang belajar sebetulnya Islam yang perintah Allah itu seperti apa. Ngerti maksud saya? Itu. Jadi saya ingin mengajak kita untuk yuk kita sama-sama berpikir. Lanjut dulu, Bapak Ibu. Ini kalau saya lihat wajah-wajah di sini, ini wajah-wajah di sini. Generasi apa ya namanya tuh? Sekarang itu setiap generasi ada namanya loh, Ibu Bapak. Yang lahir tahun 46 sampai 64 itu disebut generasi baby boomers. Yang lahir tahun 46 sampai 64 baby boomers. Saya nggak masuk kelompok ini. Yang lahir tahun 65 sampai tahun 80, ada nggak yang lahir tahun 65 sampai 80? Oke, itu namanya generasi X. Kenapa saya ceritakan ini? Nih, saya kasih tahu ya.
karena saya mau menceritakan konvergensi antara iman dengan ilmu pengetahuan, maka saya harus buka dulu rahasia ini. Yang lahir tahun 81 sampai 96, itu yang disebut dengan generasi milenial. Itu namanya generasi Y, milenial, ya. Yang lahir tahun 97 sampai 2012 itu namanya generasi Z. Yang lahir tahun 2013 ke sini ini, itu yang disebut dengan generasi alfa. Nah, kalau saya bahas karakteristik setiap generasi ini gak cukup waktu. Cuman saya sampaikan pesannya begini. Setiap generasi ini ternyata memiliki karakteristik yang sangat unik. Nah, bayangkan sekarang. Orang tua yang lahir sebagai generasi baby boomers. Orang tua yang lahir sebagai generasi X. Tahun 80 ke belakang. Dia punya anak, dia punya cucu. Anak dan cucunya ini sudah masuk generasi milenial, sudah masuk generasi Z, sudah masuk generasi alpha. Lalu mereka itu menggunakan pendekatan untuk mendidik anak-anaknya dengan cara dia dididik di saat generasi dia. Bayangkan, mundur ke belakang. Sementara waktu terus bergerak ke depan, kita terus mundur ke belakang. Bahkan kita beragama terus aja mundur ke masa lalu, bukan bergerak ke masa depan. Sudah ada odol, macam-macam jenis odol. Sudah ada sikat gigi, macam-macam. Ada yang lembut, ada yang medium, ada yang keras, tergantung huntuna jika kumaha. Masih pakai siwak. Karena apa? Karena dulu katanya Rasulullah pakai siwak. Ingat, Rasulullah pakai siwak data acan ayah. Acan ayah sikat gigi seperti zaman sekarang. Apa kita mau membuang semua hasil teknologi dan karya inovasi manusia saat ini dan kita kembali ke belakang? Ini yang ingin saya sampaikan. Pendekatan belajar agama terus-menerus menggunakan cara-cara yang lama, apalagi dengan cara kekerasan, apalagi dengan dogma, doktrin, tidak akan laku Bapak Ibu untuk generasi milenial, untuk generasi Z, untuk generasi alpha. Bahkan saya, bukan sombong, saya menyelamatkan begitu banyak anak muda yang mengambil pilihan untuk tidak beragama cuman karena sudah tidak percaya pada ajaran agama dan sudah tidak bisa melihat tokoh-tokoh agama memberikan teladan kepada mereka. Bukan salah agamanya, tetapi pendekatan kita yang keliru. Coba Bapak Ibu masih menggunakan pendekatan umur 7 tidak sholat digebugin, gak laku. Itu kekerasan. Sedangkan agama itu adalah la ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kalau menggunakan cara-cara seperti itu untuk generasi yang sekarang, akan terjadi penolakan yang sangat hebat. Saya mengumpulkan anak-anak muda di beberapa kafe dan bicara dengan mereka. Saya bicara dari hati ke hati. Mereka itu ternyata ingin beragama yang saintifik, ingin beragama yang bisa dimengerti, ingin agama yang argumentatif. Karena mereka hidup di zaman di mana situasi sekarang sudah berpikir kritis, berpikir kreatif, komunikatif, kolaboratif. Mereka sudah berpikir di level itu. Nih saya kasih contoh, ini kejadian. Saya punya sahabat. Sahabat saya ini punya anak, laki-laki, anak paling besar. Anak ini cerdas, sangat cerdas. Bayangkan ya, belum sekolah sudah cascisus, itu ngomongnya bahasa Inggris. Saya yakin anak ini kesadarannya sudah tinggi. Dan ternyata anak ini ya, saya tanya, percaya atau tidak, kamu dulunya hidup di mana?
Itu bisa menjawab. Saya pernah jadi arkeolog, hidup di sini, hidup di sini, hidup di sini. Bayangkan, belum apa-apa, belum sekolah, sudah bisa bahasa Inggris. Bahasa Inggris dia, saya aja agak kepayahan menangkapnya. Cepat sekali ngomongnya. Dan itu bukan produk dari hasil sekarang. Itu kesadaran yang dibawa dari kehidupan yang dulu. Ibu bapaknya bingung, ini anak mau disekolahkan di mana? Khawatir dapat sekolah yang tidak mengembangkan potensinya. Malah nanti harus begini, harus begitu, kalau enggak dihukum. Bersihkan WC. Pendidikan kayak gitu sudah tidak laku hari ini. Pendidikan sekarang harus berbasis compassion, berbasis cinta kasih. Guru harus menempatkan murid sebagai guru. Ulangi lagi, guru di sekolah harus menempatkan murid sebagai guru. Justru guru yang sebenarnya adalah murid. Kita belajar karakter, belajar kesabaran, belajar perbedaan, belajar keunikan dari mereka. Bayangkan guru dari rumah mengatakan diri guru, dan murid dianggap oleh dia adalah wadah kosong yang akan diisi oleh dia. Gak laku sekarang. Ceritanya selanjutnya begini. Ini anak begitu bulan puasa disuruh puasa sama ibu bapaknya. Begitu disuruh puasa, anak ini nanya, buat apa saya puasa? Ibu bapaknya menggunakan jawaban zaman baheula. Puasa itu wajib, nah. Tanya lagi, wajib itu apa? Dilaksanakan dapat surga. Surga itu apa? Kalau tidak dilaksanakan apa dapat neraka? Neraka itu apa? Nanti kalau kamu puasa, kamu dapat pahala. Naon pahala teh? Singkat kata, ibu bapaknya tidak bisa menjawab, dan anaknya tidak puasa. Mau digebukin? Yang harus digebukin itu adalah pendekatan orang tuanya yang jadul. Sampai sekarang pelajaran agama sama, doktrin, dogma, harus, tidak diberi argumentasi. Ketika saya cerita agama secara saintifik, malah dianggap salah. Saya tidak cerita agama baru, saya cerita pendekatan, metodologi. Karena apa? Generasi ke generasi punya cara berpikir yang berbeda. Kita harus ngikuti cara berpikir mereka. Datang ke rumah ibu bapaknya. Ampun deh, anak saya gak mau puasa. Jawaban kamu apa? Dijelaskan sama saya. Maka saya bisa cerita begini. Jawabannya zaman Fir'aun itu. Sekarang kamu pulang ke rumah, bilang sama anak itu, gini, kenapa harus puasa? Supaya tubuh kita sehat, supaya lambung kita ada waktu buat istirahat. Gitu aja. Anak kelas 2 SD. Sampai ke rumah dibilang, nak, puasa itu ternyata bukan surga, bukan neraka yang tadi udah loh. Bingung orang tuanya. Puasa itu ternyata kalau kita puasa, kita itu jadi sehat. Gitu aja. Besoknya puasa. Ngerti maksud saya? Ini masalah apa? Pendekatan. Masalah pendekatan. Dia puasa dari need, motivation, dari kebutuhan akan dirinya. Bukan karena reward motivation, bukan karena punishment motivation, bukan karena surga, bukan karena neraka. Dia puasa karena dia ingin sehat. Dulu Bapak Ibu, ketika Rasulullah menyampaikan saum yang diterjemahkan puasa, kita semua puasa aja. Tidak ada yang bertanya. Sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi sudah membuka rahasia itu. Ternyata lahirlah di Jepang seorang pakar namanya Profesor Yoshinori Ohsumi, pemenang hadiah Nobel tentang autopagi. Apa yang dijelaskan beliau? Ternyata begitu kita mengosongkan perut,
Sel-sel dalam tubuh kita akan membangkitkan yang disebut dengan protein autofagisom. Dan protein itu bisa membersihkan sel-sel yang mati saat kita sedang lapar. Dijelaskan secara saintifik. Apa yang terjadi? Terjadi pertemuan antara iman dengan ilmu pengetahuan. Dan pendekatan itu cocok buat anak-anak sekarang. Apa itu yang disebut dengan autolisis, autofagi? Lihat saya semua. Kita makan sahur jam 4. Ternyata yang kita makan itu perlu waktu untuk dibereskan oleh tubuh kita setidak-tidaknya 8 jam. Jadi kalau kita makan jam 4 pagi, jam 12 siang itu baru selesai yang kita makan itu dibereskan oleh tubuh kita. Lewat jam 12 ke sana, tubuh kita ini sudah tidak punya pekerjaan lain. Karena makanan yang masuk sudah selesai. Makanya tubuh ini secara kreatif dalam keadaan lapar itu ternyata membangkitkan yang disebut dengan protein autofagisom. Dan protein itu ternyata seperti sapu raksasa besar yang bisa memakan sel-sel yang mati sehingga terjadi proses regenerasi sel. Berlangsung sampai jam 6 sore dalam waktu 6 jam. Bayangkan ya sekarang. Sekali makan sahur itu perlu waktu 8 jam tubuh kita untuk memprosesnya. Bayangkan ya, yang makannya sembarangan, gak jelas jadwalnya. Jam 7 makan kupat, jam 8 cireng, jam 9 cilok, jam 10 mie ayam, jam 11 nasi kuning, jam 12 dahar. Bayangkan. Makanya berbagai macam penyakit muncul, kronis. Karena lambung kita ini tidak diberi kesempatan untuk istirahat. Coba sekarang ibu bapak, setelah dijelaskan oleh Profesor Yoshinori Osumi tentang puasa yang seperti itu, imannya ada? Dijelaskan pentingnya puasa seperti itu, nambah gak keyakinan? Jadi ilmu pengetahuan itu bukan menghancurkan iman, justru ilmu pengetahuan menjadi alat, jalan untuk menguatkan iman. Makanya jangan a priori. Kita harus belajar segera disiplin keilmuan supaya kita punya sudut pandang yang luas. Itu namanya melihat dari atas gunung dalam bahasa Al-Quran. Jujur Bapak Ibu, mengerti nggak karakter dari masing-masing generasi? Enggak. Terus Bapak Ibu, cara mendidik anak-anak bagaimana? Pokoknya nggak mau pusing, pokoknya saya serahkan aja ke lembaga pendidikan. Betul? Ya, ada yang umum, ada yang khusus belajar agama. Kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh mereka di lembaga pendidikan itu. Dan kita tidak pernah tahu kualitas mereka yang akan mengajarkan anak-anak kita di lembaga pendidikan. Kita buta semuanya. Padahal kita berharap anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik dan soleh. Itulah kesalahan kita. Akhirnya apa? Cantik-cantik sedikit kan diperlakukan aneh. Malah di lembaga-lembaga yang oleh kita dipercaya sebagai lembaga suci yang bisa menjaga anak-anak kita menjadi lembaga yang tidak bisa dipercaya. Setiap hari berita tentang ini bermunculan di berbagai surat kabar dan platform media sosial. Mengerikan? Tapi kita tidak pernah ambil pusing, menganggap itu biasa. Padahal itu harus pertanyaan besar. Kenapa ya sudah belajar begitu banyak agama, ritual, membaca kitab suci, kok tidak berdampak pada kesadaran, tidak berdampak pada akhlak? Ada apa ini? Kan harusnya begitu. Kira-kira sampai sini mengerti? Mengerti? Oke.
Ini kuliahnya agak berat nih hari ini. Pelan-pelan ya, kuliahnya pelan-pelan. Oke. Setiap generasi menghendaki metodologi, pendekatan. Kita harus bisa memahami mereka maunya apa. Bahkan sekarang di Jepang, pendidikan sudah berbasis golongan darah. Ternyata golongan darah secara mikrobiologi bukan sekedar supaya saat terjadi kecelakaan supaya gampang transfusi darah. Ternyata hasil penelitian modern hari ini mengatakan golongan darah menyatakan kepribadian. Jadi golongan darah itu ada informasi kepribadian. Golongan darah A kepribadiannya begini, B begini, O begini, AB begini. Bayangkan, riset-riset modern sampai sudah mengklasifikasi anak-anak golongan darah A tidak bisa diperlakukan seperti anak golongan darah B. Anak golongan darah B tidak bisa diperlakukan seperti anak golongan darah A. Bayangkan keunikan setiap anak-anak yang lahir ke dunia ini harus dipahami oleh orang tuanya. Sekarang saya jujur tanya sama Bapak Ibu, berapa anak? 3? 4? Tahu golongan darahnya apa aja? Yang tahu bagus. Dari tadi banyak yang nggak tahu. Boro-boro memperlakukan mereka sesuai dengan golongan darahnya. Tahu golongan darahnya aja enggak. Bayangkan. Bahkan kelas-kelas di Jepang sudah berbasis golongan darah. Guru-guru yang akan mengajar untuk golongan darah A dipilih yang golongan darahnya cocok dengan golongan darah A. Bayangkan, masuk kelas siswa sudah tidak senang sama guru. Lalu dipaksakan karena itu guru. Cenah kudu diguguru, ditiru. Apalagi guru melempar kapur, melempar penghapus, kudu digugu anu kitu patut. Gurunya marah-marah, gurunya menghukum. Ingat, anak punya cermin neuron yang disebut dengan mirror neuron. Apa yang dilihat sama dia, dia akan melakukannya. Kita semua buta menitipkan anak kita entah pada siapa, entah diperlakukan apa. Pintu kelas ditutup dan tidak ada orang yang ngontrol anak kita diperlakukan apa. Pulang sekolah anaknya stres, tidak bahagia. Anak saya yang paling bungsu sekolah di Jepang bilang sama saya, di sana itu belajarnya happy. Waktu di Indonesia penyakitnya selalu mah, di sana nggak ada mah, sehat. Ternyata hanya soal pendekatan. Bayangkan, kita paksa anak-anak kita harus mengikuti apa yang dikatakan guru, betul? Dikasih dalil-dalil supaya mereka takut. Inilah potret sistem pendidikan kita. Bapak Ibu, jujur. Ada yang punya anak 12 tahun? Bapak Ibu waktu 12 tahun seusia anak ibu yang sekarang, apa yang Bapak Ibu lakukan? Sementara kita ingin anak-anak yang 12 tahun ini berbeda dengan yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Dia dibentuk seperti yang kita mau. Bahkan dia dibentuk harus seperti kita. Lupa bahwa anak itu adalah tamu agung yang datang ke semesta untuk menjadi diri mereka sendiri. Yuk sekarang tarik lagi. Jadi setiap generasi punya karakter yang berbeda. Setuju? Berarti untuk setiap generasi harus dipahami dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Setuju? Oke. Perubahan metodologi apa yang harus dilakukan sekarang? 1. Pelajaran agama untuk anak-anak kita yang sekarang nih, generasi yang milenial ke sini,
itu harus menggunakan pendekatan saintifik atau menggunakan pendekatan ilmiah. Bayangkan kalau gurunya tidak mengerti apa itu pendekatan saintifik, tidak mengerti apa itu metode ilmiah, tidak mengerti sama sekali. Nah, pendekatan saintifik itu ya, pendekatan yang menekankan bahwa pembelajaran harus berbasis pada masalah. Nih, saya kasih contoh. Bapak Ibu punya masalah apa tidak? Misalkan masalahnya sederhana, kok sholat saya nggak khusyuk? Masalah? Itu. Nah, pendekatan itu sekarang harus dari situ, harus berbasis masalah, problem based learning. Coba ibu bapak ngaji berbasis masalah? Enggak. Berbasis pahala, berbasis surga. Apalagi bapak-bapak yang sebelah sini pasti bidadari. Bukan berbasis masalah. Coba sekarang mulai dari masalah ya, saya kasih contoh. Saya sudah sholat bertahun-tahun, kok saya sholat tidak merasakan apa-apa? Masalah? Masalah. Bagus tuh. Setidak-tidaknya kan mencari literatur. Oh, Nabi Muhammad itu diperintahkan sholat tepat setelah beliau Isra Mi'raj. Kan timbul pertanyaan, apa sih Isra Mi'raj? Dan kenapa justru diperintahkannya itu setelah Isra Mi'raj? Sholat itu apa sih? Oh, ternyata sholat itu mengingat Allah. Bagaimana syaratnya supaya ingat sama Allah? Kan timbul pertanyaan banyak. Karena berbasis masalah, maka proses pembelajaran jadi mencari solusi untuk masalah. Keren gak kalau gitu? Coba yang berbasis pahala, yang penting rokaatnya banyak. Betul gak? Kita tidak bisa membedakan mana perintah tradisi, mana perintah Al-Quran. Sedangkan di Quran, sholat itu gak usah ngitung rokaatmu, gak usah. Sholat itu instrumen untuk mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Kan jelas ayatnya, aqimis sholah, inna sholah tanha anil fasawal munkar. Kalau gitu, ada masalah gak pada diri kita saat ini? Ada, apa? Kok saya sudah sholat tapi masih melakukan yang keji dan munkar, masih menghujat orang, masih merendahkan orang, masih mengeluarkan kata-kata yang menjijikan kepada orang, dikiranya kata itu buat orang. Saya kasih tahu ibu bapak, orang yang suka menghujat orang lain dan menyalahkan orang lain, dia tidak punya masalah dengan orang itu, dia punya masalah dengan dirinya sendiri. Jujur sekarang, pendekatan Bapak Ibu ngaji berbasis masalah? Harusnya berbasis masalah. Contoh, saya sudah puasa dari kecil bukan? Lebaran tiap tahun pasti ya. Ada nggak? Kok saya dari lebaran ke lebaran begini-begini aja ya gitu. Kok saya tidak berubah? Saya tidak tambah damai, saya tidak tambah ikhlas, saya tidak tambah sabar. Masalah bukan ibu? Pasti akan mencari jalan. Saum itu apa sih? Kenapa saum jadi puasa? Dari mana sih puasa itu? Telusuri. Saya belajarnya begitu. Oh, puasa itu dari kata upafasa. Upa itu adalah ikhtiar, upaya. Fasa itu adalah kesadaran yang tinggi. Upafasa artinya berusaha selalu supaya berada di kesadaran yang tinggi. Itulah upafasa, jadi puasa. Apakah sama puasa dengan saum? Terus cari. Nanti ibu bapak ketemu solusi. Keren gak? Suka Idul Fitri? Suka. Apa Idul Fitri? Kata Quran ya, bukan kata ibu bapak. Kan di Quran dikatakan,
Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana id. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langitmu, yang turunnya hidangan itu merupakan hari raya bagiku. Jadi Idul Fitri itu saat turunnya hidangan dari langit. Sekarang ibu bapak ketika Idul Fitri ngurusi hidangan dari langit atau hidangan dari bumi? Sagala dijieun. Betul nggak? Nepi ka nyeri beteung dahar. Padahal perintah Quran itu hari raya itu saat dimana kamu turunnya hidangan dari langit. Timbul pertanyaan tuh, langit itu apa? Hidangannya seperti apa? Ingin dong saya mencicipi hidangan itu. Ingin. Coba, kalau berbasis masalah, itu namanya metode ilmiah. Sehingga kita akan mencari solusi terhadap masalah kita. Satu persatu masalah kita diselesaikan, kita akan mengalami pencerahan. Sehingga ritual yang kita lakukan itu semuanya menjadi lengkap. Iman dengan ilmu pengetahuan ketemu konvergensinya. Keren. Keren gak Pak? Keren. Anak saya kok susah cari kerja. Masalah bukan? Masalah. Gimana solusinya? Cari tuh sama orang pinter yang tidak bekerja lagi. Saya kadang-kadang suka bingung ya lihat orang ingin kaya datang sama orang yang pinter padahal miskin gitu. Harusnya kan datangnya sama orang kaya, betul nggak? Atau lihat rumahnya udah kayak gitu, bukan merendahkan ya. Ya udah jangan dilanjutkan. Nanti pasti ujungnya penggandaan uang. Nggak jelas. Ujung-ujungnya tipu-tipu Bapak Ibu. Nih saya kasih tahu. Ibu Bapak masih ada nggak yang anak-anaknya susah cari kerja sampai sekarang? Masih ada? Nih yang ada. Nggak apa-apa, saya kasih tahu. Bukan disuruh baca surat ini, surat itu sekian kali tiap malam Jumat. Bukan. Ibu bapak telusuri. Waktu itu anak kecil, berapa kali ibu bapak mengatakan pada anak, "Nak, cari kerja itu sekarang susah." Berapa kali? Nah, cari uang itu susah. Nah, cari uang itu harus kerja keras. Berapa kali kata-kata itu masuk ke anak kita? Awalnya cuma di pikiran sadar, karena saking seringnya berkata-kata, jebol masuk ke subconscious mind, namanya alam bawah sadar, jadi memori. Setelah jadi memori, jadi program. Makanya anak ini ngelamar ke sana ke sini susah, karena programnya juga susah. Bikinan siapa? Nah ini ya, kalian itu suka aneh ya. Anak disuruh uangnya banyak, betul nggak? Tetapi lupa bahwa sebetulnya pernah dimasukkan kepada otak anak kalau cari uang itu susah. Saya cuma ingin menyadarkan Bapak Ibu, sok sadar atuh. Betul nggak? Iya. Mau didoakan pakai doa apapun sama Bapak Ibu, gak dirubah cara berpikirnya. Karena miskin itu sekarang sudah ditemukan rumusnya. Miskin berasal dari perasaan miskin. Nih saya kasih tahu, saya ngajar mata kuliah kewirausahaan di universitas. Saya ajak mahasiswa saya ke PVJ. Silakan berbaur, saya nunggu aja di warung kopi. Masuklah ke toko sepatu Adidas, ke kaos-kaos yang branded, masuk, semuanya masuk. Setelah itu saya panggil, gimana? Kamu tadi masuk ke toko apa? Adidas Pak. Gimana perasaan kamu lihat sepatu yang bagus-bagus? Wah, uang dari mana Pak? Tuh. Ketika dia bilang, wah uang dari mana? Dia tidak punya kesempatan untuk pakai sepatu itu.
Tapi kalau dia bilang, yes Pak, saya lihat sepatu yang bagus, keren, cocok dengan anatomi tubuh saya. Kayaknya saya kalau pakai sepatu itu keren Pak. Saya pasti balik lagi. Pasti balik lagi dan bisa beli sepatu itu. Tapi yang perasaannya tidak pantas. Perasaannya saya tidak mungkin beli sepatu itu. Tambah lagi untuk makan aja tidak punya uang. Karena dia sedang mengukur Allah dengan saldonya dia saat ini. Coba yang kayak gini-gini Bapak Ibu pernah disadari? Tidak. Makanya saya kuliahkan, pelan-pelan kuliah kesadaran ini. Saya kuliahkan. Saya yakin Bapak Ibu, kalau kita mengerti mekanisme alam semesta untuk membuat kita hidup menakjubkan, semua hidup kita pasti menakjubkan. Saya sudah buktikan. Menakjubkan Bapak Ibu, hidup itu. Menakjubkan. Jadi pendekatannya sekarang harus menggunakan pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah itu kuncinya adalah harus berbasis pada masalah. Yang kedua, pendekatan untuk mengajarkan anak-anak di era sekarang ini harus terbebas dari dogma dan doktrin. Pokoknya lakukan saja, jangan banyak tanya. Itu dogma, itu gak laku lagi Bapak Ibu. Anak-anak kita mungkin munafik aja, di depan kita seperti baik, pada di belakang tidak melakukannya. Di depan Bapak Ibu sholat, di belakang tidak sholat. Kenapa? Mereka juga tidak merasakan antara sholat dengan tidak sholat perbedaannya apa. Bahkan mungkin dia lihat teman-teman yang sholat pun kelakuannya tidak menunjukkan keteladanan apa-apa. Apalagi dikepung dengan berita-berita yang begitu gencarnya. Ternyata orang-orang yang bergelut di bidang yang disebut dengan agama pun ternyata perilakunya tidak bisa menjamin. Apakah bisa dibendung mereka dari semua informasi ini? Gak bisa Bapak Ibu. Oleh karena itu saya ingin kasih tahu ya, ceramah saya hanya untuk orang-orang yang terbuka pikirannya, bukan untuk para skeptis yang tidak siap dengan perubahan, yang masih senang di zona nyaman, masih menggunakan pendekatan-pendekatan jadul zaman dulu. Jangan dengar ceramah saya, skip aja. Sederhana kan? Tidak usah mencaci maki saya. Kasihan, kan yang rusak Anda. Saya tidak nanggapin. Yang ketiga, pendekatan agama untuk generasi sekarang ini harus menggunakan 3 asas ilmu. 1, harus menggunakan asas koherensi. Apa yang disampaikan kepada mereka tidak boleh bertentangan dengan akal pikirannya. Contoh Bapak Ibu, contoh sederhana aja. Anak-anak tuh sudah tahu kalau Allah itu bersama mereka. Bahkan anak-anak banyak yang sudah tahu kalau Allah itu dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehernya. Pusing gak anak kalau Allahnya dekat, kemudian rumahnya ada di mana? Pusing kan? Betul gak? Katanya Allahnya dekat, bahkan lebih dekat daripada urat lehernya. Kalau Allah dekat kan harusnya rumahnya dekat Bapak Ibu. Tapi diajarkan bahwa Allahnya dekat, tapi rumahnya entah di mana. Memenuhi asas koherensi gak? Bertentangan gak? Bertentangan. Gimana coba menyelesaikan masalah? Kan harus pinter orang tua. Betul gak? Disinilah orang tua harus pinter, belajar. Lalu menggunakan otoritas. Kalau kamu gak nurut sama ibu bapak, pisah. Bukan solusi Bapak Ibu. Gak ada bekas anak. Betul gak? Tuh. Jadi sebetulnya yang guru tuh orang tua atau anak? Sekarang pandang anak kita jadi guru kita. Kreatif nanti Bapak Ibu. Ngerti tadi? Koherensi, ngerti? Ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan akal pikirannya. Pernah nggak Bapak Ibu ada anak nanya yang kentut pantat yang dibasuh muka? Pernah nggak? Gimana coba menjelaskannya kalau nggak pinter? Betul nggak? Anak-anak generasi sekarang itu lahir di abad 21.
Ciri manusia abad 21 kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif. Tidak bisa dibendung Bapak Ibu. Tidak bisa. Dia tidak boleh lagi berhubungan dengan siapa. Nggak bisa. HP-nya dibawa kemana-mana dan dia bisa akses sumber informasi dimanapun. Setuju? Oke. Yang kedua, harus memenuhi asas korespondensi. Bahwa apa yang dibicarakan pada mereka itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Gak bisa Bapak Ibu ngomong sama anak-anak, kamu sholat ya, sholat. Nanti kamu dapat pahala di surga, di akhirat. Gak bisa. Gak bisa. Gak bisa. Apa yang mesti dilakukan? Lihat nih Bapak Ibu sholat, dirasakan oleh anak-anak. Oh iya ya, setelah ibu bapak sholat itu sekarang ibu bapak gak marah-marah lagi, kata anaknya. Ya udah deh, kalau gitu saja mau sholat. Ibu bapak sholat, pakai ilmu, nanti di akhirat dapat ini dapat itu. Ibu bapak sendiri masih marah-marah, dikit-dikit jengkel, main usir. Coba berlawanan gak dengan akal pikiran anak? Kan cenah karasa entah ku nusok karar itu teh. Harus memenuhi asas korespondensi. Ini belum pakai ayat Bapak Ibu, saya mau jelaskan dulu supaya tuntas. Nyata dan bisa dibuktikan. Anak-anak sekarang apapun harus bisa dibuktikan Bapak Ibu. Harus bisa dibuktikan. Saya mengajarkan sama anak-anak saya, nah pikiran dan perasaan itu energi. Saya bilang gitu. Dan ketika kita berpikir dan merasa, sebenarnya kita sedang jadi medan magnet yang memancarkan medan elektromagnetik ke semesta dan menggetarkan apa yang kita pikirkan dan dirasakan. Saya buktikan dengan keseharian saya. Lihat sekarang apa yang ayah lakukan. Saya ingin bangun rumah, pikirkan, rasakan. Saya ingin bangun kos-kosan, pikirkan, rasakan. Saya ingin punya mobil, pikirkan, rasakan. Semua nyata. Akhirnya mereka, oh iya ya, yang diajarkan ayah itu betul. Karena kita bukan mengajarkan sesuatu yang halusinasi. Mengajarkan sesuatu yang nyata. Saya ajarkan, pikirkan, rasakan. Pikirkan, rasakan. Dan rasakan seolah-olah yang kamu pikirkan itu sudah terjadi. Dan anak-anak saya meniru. Oh iya betul ya. Dahsyat ya hidup. Itu kan? Karena ada bukti. Itu namanya asas korespondensi. Tidak bisa anak-anak diajarkan, pokoknya kamu lakukan. Lakukan ini, lakukan ini. Nanti kamu dapat ini, dapat itu. Nanti. Nggak bisa. Nih. Jadi ramalan Rasulullah bisa terjadi. Islam cuma tinggal namanya, Al-Quran cuma tinggal tulisannya. Bahkan ada yang menantang sama saya, menantang untuk bertanding baca Quran. Maksudnya baca bahasa Arabnya, mau kasih hadiah 1 miliar katanya. Buat apa saya menerima tantangan itu? Di zaman Nabi Muhammad juga gak ada orang baca Quran. Betul nggak? Lah Quran lagi canaya. Masa saya ikut-ikut gila? Udah, abaikan aja. Pada 1 miliar ibu bapak. Saya lahir di keluarga yang dari kecil tuh belajar Quran. Saya hidup itu di masjid. Ya di masjid. Saya hidup di kampung. Di kampung saya itu speakernya nggak berhenti tuh baca Quran. Sampai sekarang. Jadi buat apa saya meladeni pertandingan? Pertandingan itu namanya musabaqah. Agama itu bukan untuk dipertandingkan. Agama itu harus ditunjukkan. Akhlak kita lebih baik atau tidak. Itulah. Makanya Nabi Muhammad diutus ke semesta ini untuk menyempurnakan akhlak. Yang ketiga, Bapak Ibu. Yang ketiga, ilmu yang diajarkan kepada anak-anak itu, ya, kepada generasi sekarang ini,
harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memiliki nilai manfaat. Masih ingat gak tadi? Ketika anak diajarkan puasa, dan diajarkan puasa itu untuk kesehatan, mau tuh anak puasa. Karena dia mau sehat. Dia mengerti bahwa sehat itu penting. Untuk anak seperti itu, gak masuk dogma-dogma pahala, surga, neraka, gak masuk, belum masuk. Perlu penjelasan lagi. Apalagi nggak bisa menjelaskan, Bapak Ibu ditanya sama anak, pahala itu apa? Oh, pahala itu nama bis, nak. Pahala kencana. Tambah pusing kan anak kita, betul nggak? Nah, yang berikutnya, apapun yang diajarkan pada generasi sekarang, ini generasi ya, abad 19 ke sini, itu harus universal. Kebenaran ini harus bisa diterima oleh siapapun, apapun keyakinannya. Gak bisa dia kooptasi, apalagi diajarkan yang lain salah, yang ini paling benar. Gak bisa, kalau mereka tidak bisa menerima argumen itu yang masuk akal. Contoh Bapak Ibu, ajarkan pada anak-anak, inti sari agama adalah kasih sayang. Universal? Universal. Kasih sayang itu diakui enggak oleh semua keyakinan? Diakui. Oleh karena itu kalau kamu ingin disebut agamamu paling bagus, ya munculkan kasih sayang. Bukan mengklaim, memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau keyakinan saya paling bagus, tapi tunjukkan nilai-nilai universalnya. Kamu lebih berbudi, lebih ramah, lebih kasih sayang, bisa menghargai dan menghormati perbedaan. Saya yakin orang akan bersimpati kepada kita. Betul nggak Bapak Ibu? Dan yang terakhir dari saya, metodologi untuk pembelajaran agama dalam konteks kekinian sudah tidak boleh lagi menggunakan kekerasan dan paksaan. Saya suka lihat yang lucu-lucu di kehidupan ini. Biasanya menjelang bulan puasa, ada yang risetnya tidak terlalu serius. Kejahatan di bulan puasa ternyata meningkat. Apalagi menjelang Lebaran. Bahkan orang mudik merasa tidak aman. Padahal habis puasa. Lucu kan? Digembleng 1 bulan puasa, ya, tetapi kejahatan meningkat. Bahkan menjelang Idul Fitri, orang-orang mau pulang kampung pun merasa tidak aman. Dan banyak kejadian mereka yang pulang kampung rumahnya dibobol maling. Bayangkan, ini kejadian setelah Idul Fitri. Coba Bapak Ibu pikirkan, masalah bukan? Masalah. Ini di mana sebetulnya masalahnya? Tapi nggak ada yang memikirkannya. Kenapa? Sudah Lailatul Qadar, sudah i'tikaf, sudah hatam Quran 30 juz. Hasilnya subhanallah, di jalan aja mobil saling serobot, lihat mata-mata yang nyolot, luar biasa. Itu pengalaman mudik. Padahal di bulan suci namanya Ramadan. Ada nggak, pernah nggak Bapak Ibu ada kepenasaran dengan saya seperti itu? Ada? Harusnya penasaran. Ya, nah, oke. Baik Bapak Ibu. Itu baru kuliah ringkas-ringkas yang sederhana ya. Kita bicara fakta-fakta yang terjadi, lalu semoga setelah itu memunculkan satu keinginan. Oh, oke. Jangan-jangan yang selama ini saya pelajari ini bukan perintah Allah. Ini jangan-jangan saya cuma mengikuti perintah seperti kebanyakan orang, masuk dalam level tradisi. Sehingga jangan-jangan saya cuma menjalankan tradisi-tradisi itu,
tapi saya tidak menjalankan perintah Allah dengan sesungguhnya. Oke, sekarang saya akan loncat lebih jauh lagi. Bapak Ibu, pakai listrik di rumah? Oke. Berapa watt? Teuing cenah sabaraha. Nu penting mah hurung. Kalau habis keramas, yang penting hair dryer nyala. Yang penting kalau di dapur blender nyala, itu aja. Ya, oke, nggak apa-apa, karena kebiasaan kita begitu. Bapak Ibu, listrik ini ditemukan dalam proses yang sangat panjang. Proses yang sangat panjang. Mulai dari zaman Yunani kuno sampai sekarang kita hidup di abad di mana listrik sudah mendominasi segala aspek kehidupan. Ya, kita sekarang Bapak Ibu sedang menggunakan listrik itu namanya listrik arus bolak-balik, disebut alternating current. Dulu sebelum Nikola Tesla lahir, semua orang di dunia menggunakan listrik arus arah namanya direct current. Dan ternyata lompatan teknologi membuat sekarang ini semua orang bisa menggunakan listrik, dan listrik yang digunakan itu dibandingkan dulu zamannya arus arah ke arus bolak-balik mengalami loncatan yang sangat luar biasa, lebih efektif dan efisien penggunaannya. Apa pesan yang mau saya sampaikan? Kita ini kan terkadang sekarang ini tidak pernah tahu asal usul, sehingga rasa syukur kita terhadap apa yang ada ini kurang. Betul nggak? Pernah nggak Bapak Ibu berpikir bagaimana ya listrik itu ditemukan? Siapa-siapa saja orang yang merintis listrik itu sampai kita bisa menikmati semua energi listrik dalam segala aspek kehidupan? Pernah nggak? Tidak. Padahal Allah mengatakan di dalam hadis qudsi, firman beliau begini, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqat. Sesungguhnya aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi, aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptaan alam semesta ini sebagai ciptaanku, agar dengan ciptaan itu kalian dapat mengenali aku. Jadi ternyata alam semesta ini adalah jalan untuk mengenali aku. Jadi ilmu pengetahuan itu sekarang sudah menjadi pintu, portal untuk memasuki, mengungkap segala rahasia yang tersembunyi di alam semesta. Sehingga dengan demikian pada titik tertentu akan terjadi pertemuan antara spiritual dengan ilmu pengetahuan. Contoh sederhana Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Banyak gak orang sekarang yang praktek healing dengan menggunakan energi? Banyak kan? Sekarang sedang naik daun tuh praktek healing yang semacam itu. Tapi kita tidak mengerti, ini lompatan ini dari mana asalnya? Nah, bayangkan ya, kita ini beragama masih ribut soal batal wudu, batal puasa, batal sholat, dan dari tahun ke tahun pelajaran agama itu-itu saja. Sementara para fisikawan sekarang sedang fokus untuk memburu yang namanya God particles, partikel Tuhan, yang kemudian disebut Higgs boson. Penemunya adalah, pencetus utamanya adalah Peter Higgs. Peter Higgs ini adalah pencetus tentang adanya suatu partikel di alam semesta yang sangat halus, dan itu adalah lebih kecil dari partikel-partikel subatomik yang kemudian
oleh media dipopulerkan sebagai God particles. Orang pemikirannya sudah sampai di situ. Dan pemikiran ini akan merevolusi keyakinan. Kenapa begitu? Bapak Ibu lihat saya semua. Bapak Ibu sekarang bernafas. Dari mana nafas itu diambil? Dari sini. Oke? Dari sini kan? Ketika Bapak Ibu bernafas, berarti Bapak Ibu mengambil energi. Setuju? Setuju ya? Oke. Dan itu energi yang paling besar yang disediakan semesta buat kita. Orang boleh tidak makan 3 hari masih hidup. Orang boleh tidak minum 3 hari dan masih hidup. Tapi orang tidak mungkin tidak mengambil nafas dari ruang kosong ini 5 menit. Setuju? Kalau begitu, mana energi yang lebih besar? Dari makanan, dari minuman, atau dari ruang kosong ini? Oke. Sadar nggak? Sadar ya? Baru sekarang sadarnya. Berarti setuju gak dengan saya? Kalau ruang kosong ini adalah ruang energi. Orang fisika menyebut ruang kosong ini adalah quantum field. Medan kuantum. Fluktuasi dari energi halus yang disebut dengan energi universal. Sekarang kita pakai ayat. Pernah gak Allah bilang di Quran, sesungguhnya aku meliputi seluruh ciptaanku. Aku meliputi seluruh makhluk dan aku meliputi seluruh semesta raya. Jadi, kita ini sekarang diliputi oleh Allah. Kata siapa? Kata Allah. Faktanya, yang meliputi kita apa? Ya, buktikan. Saya diliputi ini kan? Bapak Ibu diliputi juga kan? Diliputi ini kan? Ya? Ulangi. Sesungguhnya aku meliputi segala manusia. Betul nggak? Seluruh manusia diliputi oleh ini. Oke? Jadi sesuatu yang selama ini kita sebut kosong, ternyata tidak benar-benar kosong. Secara nyata kita bisa merasakan bahwa kita bisa mengambil energi dari ruang kosong ini tanpa batas. Setuju? Berarti ini ruang energi? Oke. Dan kita diliputi oleh energi? Oke. Berarti Allah mengatakan sesungguhnya aku meliputi kamu, sedangkan kita diliputi oleh energi. Berarti Allah itu sebetulnya siapa? Makanya ada hukum kekekalan energi. Energi itu tidak bisa diciptakan dan energi tidak bisa dimusnahkan. Nah, yang tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, siapa? Kalau tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, berarti dia kekal abadi. Sedangkan diri sejati kita yang bernama jiwa, kan di dalam jiwa, jiwa itu adalah bagian kecil dari ruh yang Allah tiupkan ke dalam diri kita. Kalau ini adalah energi tanpa batas yang namanya energi universal, berarti yang namanya ruhku adalah bagian dari energi universal itu. Dan itu ditiupkan ke dalam diri kita. Berarti yang ditiupkan kepada kita itu energi. Sedangkan energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan. Berarti energi kekal abadi. Berarti jiwa kita kekal abadi.
Kalau jiwa kita kekal abadi, kenapa ada kematian? Lalu kematian itu apa sesungguhnya? Sekarang pahami. Ternyata yang namanya jiwa itu energi. Jiwa itu adalah energi, frekuensi, vibrasi. Jadi sekarang yang namanya jiwa yang sedang menghidupi kita saat ini adalah energi yang memiliki frekuensi tertentu yang sedang hadir di sini. Pada suatu saat. Energi ini tahu kalau tubuh kita tidak layak pakai lagi. Tidak resonan lagi secara fisik dengan energi itu. Maka energi itu akan memilih keluar dari sini. Itu yang disebut dengan proses transisi energi. Pertanyaannya, ketika keluar dari sini, energi itu masih ada? Jadi yang namanya mati itu sebetulnya cuma transisi energi, memasuki dimensi yang baru. Dia bergetar, bervibrasi di dimensi baru itu untuk melanjutkan proses perjalanan selanjutnya, untuk menemukan tubuh material agar dia beresonansi lagi. Itu yang disebut dengan kehidupan demi kehidupan yang selanjutnya. Lalu kenapa sekarang manusia menjadi takut dengan kematian? Selama ini kita menganggap yang namanya Tuhan, Allah, apapun namanya, itu adalah suatu entitas eksternal yang di luar diri kita, yang bisa diperintah oleh kita sesuka kita. Padahal dia adalah energi yang meresap pada seluruh ciptaannya tanpa batas. Bayangkan ya, ilmuwan-ilmuwan di zaman dulu sudah bicara ini. Sudah bicara ini. Apalagi sekarang, teknologi sudah begitu luar biasa membuktikan semuanya. Sesuatu yang dulu disebut mistis, bahkan sekarang sudah dibuktikan kebenarannya. Sesuatu yang dulu disebut metafisik, bahkan sekarang jadi fisik. Contoh, tidak ada orang yang bisa membayangkan dulu zaman telepon masih pakai kabel, bahwa kita bisa menelepon tanpa kabel. Mungkin saat itu orang berpikir menelepon tanpa kabel itu adalah mistis, tahayul, itu hanya halusinasi pikiran. Tetapi kemudian ketika rahasia semesta terungkap oleh orang-orang yang tekun mengungkap itu dan dipakai oleh Allah untuk mengungkap rahasianya, apa yang terjadi? Ditemukanlah teknologi nirkabel, sehingga sekarang tidak usah repot dengan kabel. Kita bisa berkomunikasi dengan semua orang di belahan dunia manapun. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu ketika menerima WA, sebut saja isinya video, sebut saja isinya audio atau lagu, sebut saja isinya adalah tulisan, apakah yang datang ke sini itu adalah gambar? Apakah yang datang ke sini itu adalah suara? Apa yang datang ke sini itu rabul, tuh tulisan? Bayangkan, di masjid ini semua orang dapat WA isinya tulisan. Kalau tulisan itu bisa disaksikan, betapa pusingnya kita di sini, betul? Semua itu nyaris tidak kelihatan, tetapi ternyata nyata dan bisa dibuktikan. Buktinya HP kita bergetar, WA masuk, tulisan masuk, video masuk, audio masuk, lagu masuk, caci maki juga masuk. Betul? Jadi yang datang ke sini apa Bapak Ibu? Energi yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Lalu energi yang masuk ke sini itu apa sebetulnya di dalamnya? Di balik energi itu ada yang namanya informasi. Informasi wujudnya video, audio, tulisan, sehingga Bapak Ibu bisa terima informasi. Oh, ternyata suami saya lagi di kantor. Kan informasi. Tapi yang datang ke sini apa?
Energi. Jadi di balik energi ada apa? Informasi. Kan semua yang mau disampaikan bukan energinya, yang mau disampaikan adalah informasinya. Setuju? Sekarang Bapak Ibu, di sini ada lautan energi. Apakah di sini ada informasi? Kenapa ya sekarang kita tidak bisa menangkap informasi yang berjubel di sini? Kenapa ya para nabi, para rasul bisa menangkap informasi yang berjubel di sini, kok kita tidak bisa? Di mana perbedaannya? Perbedaannya, para nabi, para rasul dan orang-orang suci hidup selaras dengan alam. Maka dia menjadi sefrekuensi energinya dengan energi universal yang ada di alam ini, sehingga setiap saat terjadi resonansi. Apa yang terjadi? Informasi yang dibalik energi ditangkap oleh intuisinya, sehingga mereka bisa menyampaikan intuisi itu sebagai firman-firman Tuhan. Keren gak kalau dipahami begini? Jadi apa itu wahyu? Wahyu itu sebutnya getaran-getaran ilahi, energi. Kalau itu bisa ditangkap, bisa. Gimana caranya? Resonansikan dirimu dengan frekuensi universal dari alam semesta ini. Itulah kenapa agama, kamu gak boleh bohong, kamu harus jujur, kamu jangan nyakitin orang, kamu jangan iri, jangan dengki. Semua itu adalah kegelapan yang membuat kita menjadi beda frekuensi dengan frekuensi universal alam semesta. Itu yang menyebabkan kita merasa terasing di kehidupan ini. Bapak Ibu, energi yang di sini itu ada energi yang bersifat fisik, bisa ditangkap oleh alat komunikasi ini. Tapi ada energi yang berlimpah yang sekarang masih metafisik. Karena apa? Teknologinya belum sampai ke sana. Tetapi saya jamin suatu saat, sekarang sudah masuk pada abad quantum field, medan kuantum. Bahkan energi yang metafisik di sini itu suatu saat bisa ditangkap dengan instrumen yang akan dibuat di masa yang akan datang. Jadi ke depan ini Bapak Ibu, semua hal-hal yang bersifat spiritual, yang dulu dianggap mistis dan tahayul, suatu saat mungkin bisa ditemukan alat ukurnya. Teknologi sedang mengarah ke sana. Sementara pelajaran yang kita sampaikan pada anak-anak masih pelajaran zaman baheula. Sementara anak-anak disuruh belajar bioteknologi, bioelektrik, biofisika, kuliah di perguruan tinggi, dan mereka menganggap pelajaran yang mereka dapat di universitas seakan-akan itu adalah urusan duniawi yang terpisah dengan agama. Karena kita memahami agama bahasanya harus bahasa tertentu. Sedangkan bahasa energi universal ini adalah bahasa universal. Bahasa rasa yang bisa ditangkap oleh akal universal. Oleh karena itu tubuh kita ini punya 5 tubuh. Yang pertama tubuh spiritual. Yang kedua tubuh intuisi. Yang ketiga tubuh energi. Yang ketiga tubuh mental. Yang keempat tubuh energi. Dan yang kelima adalah tubuh fisik yang paling kasar. Nah sekarang Bapak Ibu, tubuh fisik yakin yang paling kasar? Oke, ada berapa tubuh tadi? Tubuh spiritual paling tinggi, tubuh intuisi, tubuh mental, tubuh energi, tubuh fisik. Setuju ya, tubuh fisik paling kasar? Oke. Sekarang kita sedang menangkap semua yang ada di alam semesta ini sebagai realitas dengan menggunakan tubuh fisik, bukan? Setuju? Setuju ya? Di tubuh fisik ada yang namanya panca indera. Nah panca indera ini berarti terbatas atau tidak terbatas? Contoh,
panca indera tidak bisa melihat semua gelombang elektromagnetik yang ada. Ada gelombang elektromagnetik yang masuk ke HP ini nggak bisa lihat. Cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang bisa disaksikan oleh panca indera cuma cahaya ini aja, yang warna putih. Padahal di sini ada banyak spektrum gelombang elektromagnetik yang tidak tampak. Terbatas? Oke. Telinga kita hanya bisa mendengar 20 Hz sampai 20.000 Hz. Di bawah 20 Hz gak terdengar. Di atas 20.000 tidak terdengar. Gak jelas lagi. Bahkan rusak telinga kita. Ada batasan? Oke. Kesimpulannya, apakah realitas semesta yang Bapak Ibu lihat dengan panca indera adalah realitas yang sebenarnya? Bukan. Karena kita melihat dengan sesuatu instrumen yang sangat terbatas. Kesimpulannya, apakah realitas ini misteri? Apakah di sini banyak rahasia? Banyak. Apakah di sini ada rahasia yang tanpa batas? Ini masalah. Dulu setelah Islam itu ditinggalkan Nabi Muhammad, lahirlah ulama-ulama besar, penulis-penulis tafsir dengan pemikiran mereka yang cocok di zamannya mereka sendiri-sendiri. Dan setelah mereka, lahirlah orang-orang skeptis yang menganggap seakan-akan ajaran yang paling benar adalah ajaran yang dulu, dan sekarang tidak boleh lagi ada pemikiran-pemikiran baru tentang ajaran. Berlawanan gak dengan hukum alam? Kenapa sekarang tidak muncul para pemikir Islam lagi? Kenapa? Karena kalau berbeda sedikit langsung dibilang sesat. Berbeda sedikit langsung sesat. Ini yang menghukumi kita. Jadi kita dipenjara. Dipenjara oleh pengetahuan yang sempit. Yang kedua, dipenjara oleh metodologi yang itu-itu saja dari waktu ke waktu yang sudah usang. Pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan sekarang masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang seperti di zaman dulu. Padahal kata Nabi Muhammad, antum a'lamu bi umri dunyakum. Di zamanmu nanti teknologi sudah berkembang, peradaban sudah berkembang. Kamu hidup saja di zaman di mana kamu hidup. Gak ada HP zaman Rasulullah, gak ada WA, gak ada Google, gak ada YouTube. Sekarang ingin supaya manusia dibatasi begitu? Siapa yang mau membatasinya? Ini saya kasih tahu. Kalau ceramah yang saya sampaikan ini salah, bikin ceramah tandingan untuk meluruskan yang benarnya seperti apa. Biarkan masyarakat yang memilih. Bukan dipaksakan masyarakat tidak boleh dengar ini, harus dengar itu. Itu pendidikan masa lalu. Jadi hari ini kuliahnya agak berat sedikit. Oke. Berarti jiwa ini energi bukan? Energi. Berarti jiwa itu kekal apa tidak? Kekal. Jadi sebetulnya ketika kita mati, jiwa kita tidak hancur. Akan meneruskan perjalanan dalam dimensi frekuensi dan vibrasi yang baru. Energi sama dengan konstanta kali frekuensi. Energi dalam fisika adalah H konstanta Planck dikalikan frekuensi. Jadi di alam semesta ini ada suatu konstanta. Ada yang konstan. Dan agar energi meningkat, tidak boleh meningkatkan yang konstan, rubah frekuensinya. Makanya kita berbuat amal. Kita memberi pada orang. Hadirin, tidak ada pemberian buat orang lain. Semua pemberian adalah meningkatkan frekuensi kita sehingga energi kita naik. Saat kita keluar dari sini, kita punya dimensi baru.
Dan kita akan terus melanjutkan perjalanan kita. Naik frekuensinya, naik energinya, naik frekuensinya, naik energinya. Terus sampai kita bisa resonan kembali dengan energi universal yang ada di semesta ini. Disitulah kita akan mengalami innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya coba menahan diri. Saya menjelaskan ini tidak menggunakan fisika yang rumit. Tidak menggunakan teori-teori yang disampaikan oleh para ilmuwan yang rumit. Seperti Nikola Tesla, Biot Savart, ya, Wilson Sommerfeld, ahli-ahli fisika kuantum. Saya menghindari dari itu. Saya coba membuat semuanya supaya koherensi, korespondensi, dan pragmatis. Jadi Bapak Ibu, setelah ini tidak usah takut lagi dengan kematian. Kan tidak ada yang mati, kan jiwa abadi. Kalau tubuh ini diganti dengan tubuh yang baru, justru bagus daripada tubuh ini, tubuh lama, udah letoy. Betul nggak? Bukankah itu adalah karunia semesta yang sangat luar biasa? Di kesempatan yang kemarin saya cerita tentang MRI, masih ingat? Magnetic Resonance Imaging. Saya bicara CT scan, ya, computerized tomography scan. Kan semua itu sebetulnya produk-produk dari yang sesuatu yang dulu dianggap metafisik sekarang sudah menjadi fisik. Bahkan yang sekarang dianggap metafisik nanti ke depan akan menjadi fisik. Jangan-jangan nanti ke depan ada alat ukur untuk mengukur rasa marah. Ada alat ukur untuk mengukur rasa jengkel. Nanti ke depan akan ditemukan alat ukur untuk mengukur seberapa dalam iri hatinya. Bisa. Karena kemungkinan masalah-masalah mental nanti yang sekarang metafisik akan menjadi fisik. Temuan-temuan tentang partikel-partikel subatomik sudah mengarahkan ke sana. Bukti. Dulu yang tidak terlihat terbungkus di perut kita dengan MRI semuanya jadi kelihatan jelas. Ada batu di ginjal, dulu nggak bisa kelihatan, sekarang terang benderang batunya. Jadi itu yang disebut dengan quantum tunneling effect. Itu yang disebut dengan efek terobosan kuantum. Kenapa? Karena manusia sadar sekarang bahwa yang disebut dengan materi ternyata gelombang. Yang disebut dengan gelombang ternyata materi. Itu namanya dualisme gelombang partikel. Itulah yang membuat MRI tercipta, CT scan tercipta, dan dokter sekarang bekerja lebih mudah, tidak menggunakan ilmu duga-duga. Betul nggak? Pasti. Kalau dulu duga-duga, sudah dioperasi ginjalnya, ternyata batuna. Betul nggak? Tapi kan tetap dibayar. Betul nggak? Paling juga ya, yang membedahnya bisa beli batu buat bangunan. Batuna, tapi sekarang nggak bisa. Sudah ada MRI. Nah itu yang disebut dengan efek terobosan. Jadi Bapak Ibu, yang menerobos sampai bisa masuk, itu bisa memotret benda-benda yang tertimbun di perut di mana saja. Apa itu? Energi. Dia bukan sebagai materi, sebagai gelombang. Dan ternyata pemikiran-pemikiran klasik sekarang berubah menjadi pemikiran modern. Contoh gini, saya ingin menerobos tembok ini, saya harus punya energi yang lebih kuat daripada ikatan-ikatan molekul tembok ini. Saya baru bisa menerobos. Itu fisika dulu, fisika klasik. Ternyata itu gugur. Walaupun energi saya lebih rendah daripada energi ikat tembok ini, kalau saya bisa berlaku sebagai gelombang, saya bisa menerobos tembok ini. Gagal teori fisika klasik yang dulu, diganti dengan fisika. Makanya fisika modern berbicara tentang probability,
kemungkinan. Jadi alam semesta ini begitu banyak kemungkinan, karena isinya alam semesta ini adalah energi universal yang di dalamnya memuat berbagai macam kemungkinan. Jadi pemikiran deterministik seolah-olah itu suatu kebenaran, hari ini salah. Itu adalah probability. Kebenaran yang berlaku hari ini, besok-besok belum tentu jadi kebenaran lagi. Itulah pentingnya kita memiliki pemikiran yang terus berkembang. Ya, jadi nggak usah balik lagi ke siwak ya. Kalian buka puasa makan kurma. Mani asa soleh. Karunya atau tukang ganas, tukang salak. Bu, korma wae. Nah ibu, buka saumna ngau korma. Rasulullah juga dulu pakai kurma. Bu, Rasulullah pakai kurma bukan sebagai ajaran. Waktu itu di Arab, eueuh deui dahareun. Nu aya ngan korma. Dan nu hirup di ditu ngan tangkal korma. Bade kumaha atuh da teu aya ganas ibu di ditu mah. Ih, ibu-ibunya pamisah si Ramadan teh nya, pamimeser korma teh asa tos di surga. Karunya tuh tukang ganas, tukang alpukat, tukang cau. Neng cau, taya pahalana pak. Korma neng, insya Allah, masya Allah. Itu karena kebodohan kita sendiri. Mana tradisi, mana ajaran, kita tidak mengerti. Rasulullah hidup di tradisi beliau, ya pasti dong tidak mungkin melepaskan diri dari tradisi itu. Betul nggak? Ini saya kasih tahu, mohon maaf. Di Arab, perempuan Arab itu suaminya berpoligami nggak masalah, karena sudah tradisi. Di urang mah Tuhan nggak gantawang, karena tidak ada tradisi. Betul nggak? Jadi sebetulnya karena tradisi aja, kebiasaan. Di sana udah biasa, di sini belum biasa. Nah, tradisi sana tentu saja tidak bisa dong dibawa ke sini. Betul nggak? Karena tradisi ini berbeda. Makanya benar kata Gus Dur, kalau kamu mau beragama Islam lah, tapi tidak mesti jadi orang Arab. Kalau kamu beragama Hindu saja, tapi tidak mesti jadi orang India. Kan gitu kata Gus Dur. Beragama apapun tetap bangsa Indonesia merdeka. Oke. Jadi ini kuliahnya agak berat memang ya, tetapi mengerti ya sedikit. Pesan spiritualnya adalah bahwa kita dikepung oleh energi. Bahkan energi tanpa batas ini mungkin suatu saat bisa diberdayakan untuk kepentingan manusia. Sekarang manusia berfokus pada energi matahari, energi fosil yang nampak. Tapi teknologi akan mengantarkan kita suatu saat, ketika hilang energi matahari, hilang energi fosil, manusia akan sampai untuk menemukan energi tanpa batas di sini. Pasti itu. Ilmu pengetahuan sedang menuju ke sana. Makanya di Swiss sudah ditemukan pemercepat subatomik. Dan apa yang dicetuskan oleh Peter Higgs tentang Higgs boson sekarang sudah menjadi kenyataan. Ternyata Higgs boson ternyata memang benar-benar ada. Teknologi akan berubah ke depan. Gaul dikit ya, gaul dikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.